Oke semuanya, selamat datang di YB Best Stock Pick. Jadi per Senin ini tanggal 24 Maret kita akan berubah ya namanya, dari Jasa Utama Capital Sekuritas akan menjadi YB Sekuritas, dimana nggak ada perubahan apa-apa, cuma berubah nama ya, brandingnya JUC berubah jadi semakin baik. Harusnya ada fitur-fitur, banyak fitur yang akan menarik yang akan keluar, yang akan kita berikan ke kalian ya, karena benar-benar dengan berubahnya nama ini kita usahakan akan ada sesuatu hal yang baru yang menarik, menjadi sekuritas yang terpercaya buat retail. Kalau kalian lihat logonya sendiri itu udah kayak shieldnya shieldnya antivirus ya, dimana ya ini sebagai tempat pelindungnya kalian untuk bertransaksi saham secara aman, nyaman gitu ya, dan yang pasti cepat gitu. Oke, jadi from sekarang sampai ke depan, bye bye Jasa Utama Capital, welcome YB Sekuritas ya. YB kepanjangan dari yang bertumbuh ya. Kita harapkan dengan kalian berada di YB ya, portofolio kalian terus bertumbuh gitu ya. Ya bagaimana caranya? Ya ini akan kita pikirin gimana, apa yang bisa kita support buat kalian supaya kalian portofolionya terus bertumbuh ya. Oke, jadi nggak ada perubahan apa-apa selain nama. Gua tetap di YB, nggak ada berubah apa-apa. Sebenarnya gini, Jasa Utama Capital Sekuritas kalau kalian trading kode brokernya kan YB. Jadi kenapa YB ya, supaya mudah aja ya, biar kelihatan oh YB ya YB gitu loh, kode broker YB Sekuritas gitu. Jadi gampang, enak, nggak menjadi misleading gitu ya. Oke, welcome semuanya di YB Best Topic. Kita akan membahas mengenai rekomendasi mingguan untuk tanggal 24 sampai 27 ya. Jadi cuma 4 hari, karena 28 kita udah mulai libur sampai ke tanggal 7 April ya. Jadi mungkin ini video terakhir sebelum lebaran, so gua akan ngucapin selamat berlebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian yang merayakan. Mohon maaf jika gua ada salah, baik itu tindakan yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya. Mohon maaf kalau ada salah kata yang dari gua pernah perbuat ya. Gue minta maaf sedalam-dalamnya ya. Setelah ini harapannya ya kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Oke, kita langsung masuk aja ke rekomendasi minggu depan, dan kita review terlebih dahulu bagaimana pergerakan di minggu lalu ya. ISG parah banget sih sebenarnya. Composite sebenarnya kalau kalian nggak megang saham-saham yang ada di tabel ya, itu sih berantakan sih. Kalau kalian, oh gue coba deh barangnya lagi turun, nampung, oh LQ45 nih, nampung mumpung lagi murah, dan itu nggak ada di tabel, berantakan sih, pasti berantakan. Apalagi kalau kalian tuh nggak berani cut loss, waduh dalam banget, dan akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Ujung-ujung ngomongnya apa? Udahlah invest aja gitu ya. Jadi hati-hati, market ini masih dalam fase downtrend ya. Kalian bisa lihat nih trennya, channel trennya. Nah, market masih dalam fase downtrend. Ini ada channel baru lagi di sini gitu ya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini channel baru di sini, extended. Koreksinya makin cepat, makin dalam gitu ya. Jadi hati-hati buat kalian, karena ISG ya masih dalam fase downtrend, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. MACD juga masih harap ke bawah gitu ya. Stokastik walaupun ini ada sinyal buy, tapi dia belum 45% ke atas gitu, 45 derajat ke atas. Ini juga masih di tengah-tengah, harusnya masih bisa nyentuh ke area bawah lagi. Jadi kalau ditanya kok mungkin nggak ke 6.000, mungkin sih, mungkin, kemungkinan besar banget nih. Ini masih belum keluar. Tapi ya balik lagi, beberapa emiten yang
ada di tabel cenderung cukup stabil kok, cukup bertahan. Lihat ya, gue kasih komparasi deh sama even kayak WiFi, itu udah pasti ya sama andalan gitu. Nah, kalian bisa lihat ya jauh lah ya. Nih. Mana dia? Move scale to left. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, gua kasih 1 bulan deh. Nih dari Maret. Nih dari Februari nih. Ya, gua kasih lihat kalian dari Februari ya, kalau kalian megang ini tuh masih WiFi masih plus 40%, ISG tuh minus 12%. Kalau gua balikin ke even kayak kemarin deh tanggal 11 gitu ya, ya ini pergerakannya masih cukup bagus ya, tergantung ya kalian ngambilnya di mana gitu. Kalau kalian ngambilnya di pucuk ya pasti koreksinya dalam gitu. Tapi kalau kalian even kalian beli di bottom pun dia masih bisa naik gitu ke saat ISG-nya. Kalian bisa lihat ya, ISG di sini turun, ini WiFi justru naik gitu loh. Jadi beberapa tuh masih bertahan banget. Let's say ada lagi nggak yang lain? Contoh ya, kayak SMA deh. Nah, even kayak ISG-nya turun-turun begini gitu ya, ISG drop dari kapan sih? Dari tahun lalu gitu ya. Nah, SMA juga masih bagus gitu, masih naik gitu. Ya, nah ini yang dari anjloknya di 7.000 gitu ya. SMA masih oke, masih stabil nih. ISG drop begini, SMA masih bisa naik gitu. Ya. Atau kayak apa lagi? Java misalnya. Tuh. ISG drop begini, Java juga drop, tapi dropnya nggak terlalu dalam, cuma 2%-an dibandingkan ISG yang bisa sampai 10%, 11% gitu loh. So, banyak emiten-emiten yang ya kalian bisa lihat lah, rekomendasi mingguan sendiri cenderung masih cukup bertahan kok gitu ya. Kita lihat bagaimana rekomendasi minggu. Kita weekly dulu, ISG weekly kita minus 3,95%. Minus 5%. Warna kuning. Ya kita lihat bagaimana rekomendasi mingguan. Yang pertama ada Java Daily. Nah, Java di sini kalau kalian perhatikan hari Senin itu di sini ya. Low 1995, ini belum kena cut loss gitu ya. Masuk ada entry, habis itu nggak naik lagi ke atas, dan ini closing di 1990. Kena ya cut lossnya ya. Nih closing. Ini yang gue bilang. Gue nggak pernah bosan ngomongin ini. Di sepanjang hari dia bisa turun drop dalam banget nih waktu halt nih ya, nih pada panik banget ke bawah nih. Tapi habis itu closingnya mana? Naik lagi ke atas, close 1990 gitu. Jadi kalau kalian panik dan kalian jual saat dia lagi running begini, bisa jadi kalian jual itu di bottom gitu. Itulah kenapa gue selalu nunggu harga penutupan, harga closing. Kalau ternyata harga closingnya di bawah gimana? That's a risk gitu. Tapi kalian bisa lihat dari video gue sepanjangan tahun ya, bertahun-tahun ngasih rekomendasi mingguan yang close-nya di bawah waktu dia cut loss begitu ya, itu rada jarang banget. Apalagi yang sampai misalnya turunnya sampai minus sampai ARB dalam begitu, close-nya di bawah gitu, itu hampir jarang banget gitu. Pernah kemarin sekali pesat, dan itu mungkin 1 kali doang dari dalam 1 tahun kemarin. Dari tahun 2024 sampai 2025 saat ini mungkin cuma pesat yang jadi begitu. Sisanya apa? Ya begini. Itulah kenapa gue selalu nunggu closing ya. Ini close 1990, oke, kita udah kena cut loss di sini 1990 ya, ISG drop, mau gimana lagi gitu ya. Yang penting sesuai sama plannya. Kalau memang cut loss ya udah kita cut loss. Elsa Indonesia. Elsa Senin di sini ya. Close-nya 396, ini belum kena area cut loss. Nah, gue sengaja nunggu di bawah gitu ya, 380, 390, dan akhirnya di sini 380 nih close-nya. Ya, close 380, dia nggak close kena cut loss ya, cut loss-nya 376, jadi nggak masuk cut loss, masuk area entry, dan akhirnya hari Jumat kemarin highest 408 dengan R2 402. Masih cuman profit.
Yang ketiga ada Emyor. Senin itu di sini cut lossnya 20-50 dan ini nggak ada closingnya, masih aman ya sampai Jumat kemarin doang gitu. S1 2220 nggak ada yang kena ya, highest-nya cuma sampai 2180 gitu. Jadi di sini ya nggak kena area resistance dan akhirnya Jumat ya udah dibanting begini, break supportnya ya udah exit dulu gitu loh. 20-10. Even walaupun dia exit begini nggak terlalu dalam banget kok gitu, nggak sampai ARB gitu cut lossnya ya. That's a normal banget kalau dengan ISG yang turun 3%-an lu cut loss begitu ya, masih aman banget gitu. Senin Unilever di sini ya, low 1305, belum masuk area entry 1255 sampai 1290. Gue nunggu bawah, ternyata dia nggak koreksi, habis itu dia langsung naik ke atas, highest 1420, udah kena ya R2 nya, cuman ya ini invalid lah ya karena nggak masuk. Ya sebenarnya Unilever sih salah satu andalan ya. Kalau kalian lihat ISG drop begitu, Unilever tuh cenderung bertahan. Dari zaman gue buka bikin video Unilever itu pun udah telat ya, gue post 1200. Sebenarnya gue ngajak di grup itu dari 1100 ke bawah gitu. Ya kalian tetap masih cuan gitu. Even hari Jumat closing juga masih di area 1295, masih profit dibandingin ISG yang dari semenjak gue bikin video Unilever mungkin udah turun berapa persen gitu ya. Next yang terakhir ada ADMR. Sama ini ADMR juga tuh stabil naik gitu loh. ISG drop juga ya stabil, nggak ada masalah gitu loh. So itu yang penting ketika kalian milih emiten yang bagus gitu. Low 875 ini masuk area entry 850 875, sempat turun sampai low 825 gitu ya, tapi cut loss 840 kan nunggu closing jadi nggak cut loss dulu, nggak ada close di 840 dan setelah itu Kamis kemarin naik tertinggi 935 ya, R1 915, R2 935. Ya, portofolio dengan ISG minus 3,95%. Portofolio kita tuh masih di range 0,5 sampai 1, sorry ini bagi 4 maksudnya karena ada satu yang valid. Ya, portofolio kalian tuh di range 0,69 sampai 1,77 gitu. Ya dengan ISG yang turun sedalam itu, portofolio turun atau bahkan profit dikit, itu udah bagus banget gitu. Ya gue sih happy dengan hasil begini sih, gue happy. Apalagi kalau kalian dapat Unilever gitu ya, terus kalian bisa jualan kan highestnya 1440 gitu ya, itu juga masih profit gitu loh, profitnya bisa tambah gede gitu ya. Oke, sekian review gue. Kita ngeliat dulu ISG Composite, ISG kemana ini gitu ya. Asing jualan terus, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. FTSE Jumat kemarin rebalancingnya juga ya, BRI-nya naik sih, cuma ya tetap aja nggak ngangkat. Itu asing masuk pun masih net sell loh asingnya ya. Kalau ditanya kok ISG gimana, ya hati-hati kalau kalian senengnya cuma LQ45, hati-hati gitu ya, karena ini grafik ISG begini ini tuh bad banget buat LQ45 ya. Ya kalau kalian ngikut stock school, saham-saham stock school masih banyak yang perform kok gitu, masih bagus. Tapi saham-saham stock school itu kan saham-saham yang bukan LQ45, third liner, second liner gitu ya. Jadi ya nggak ngaruh sama efek ya. Contoh kayak PanR. Ini PanR mau ISG kayak gimana ya, naik tuh. Ya, ini salah satu contoh saham stock school lah gitu yang oke, dia jarang dibicarain sama orang-orang luar, teknikalnya bagus, fundamentalnya kalian bisa ngecek sendiri bagus apa enggak gitu ya. Ada di tabel stock school. Dan ya kalian bisa lihat sendiri pergerakan harganya cenderung lebih stabil. ISG kemana dia cenderung lebih kuat gitu ya. Itulah kualitas stock school. Oke, kita langsung masuk ke pemilihannya ya. Makanya yang penting pemilihan sahamnya. So ketika ISG drop ya kalian hati-hati, berarti akan banyak emiten yang turun. Bukan berarti semua emiten yang ada di ISG itu akan turun, tapi akan banyak, terutama LQ45 gitu ya.
Tapi tetap ada nggak yang naik? Ada, tapi hanya sebagian kecil. Itulah bagaimana susahnya memilih saham-saham yang naik ketika IHSG turun, dan ya kualitas analisa itu dinilai dari situ gitu ya. Kalau analisanya ya kalian bisa lihat sendiri lah. Gue bukain analisa kan nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Gue bilang A ya A, sahamnya naik dan turun kalian bisa cek sendiri gitu ya, kelihatan kok gitu ya. Oke, pilihan yang pertama Inet. Gue maunya wifi, cuma wifi-nya udah naik. Kemarin waktu di HAL itu enak banget, dapet di area 1500-an ya. Mungkin salah satu orang lowes yang ngambil cukup banyak ya, gua di 1520 itu enak banget ya. Cuma wifi mungkin akan sideways terlebih dahulu ya, makanya gua lihatnya lebih ke Inet dulu lah. Inetnya udah koreksi cukup dalam kayaknya, dari 150 ke 100 gitu ya, sekarang di 104. Cukup menarik kayaknya gua rasa. Jadi kalau stokastiknya juga masih bagus, MACD juga masih di atas 0 gitu ya. Dan ini ya, closing di Inet ini volumenya udah tipis nih gitu. Jadi harusnya sellernya udah mulai mengecil, sisanya harusnya mantul dulu. Kayak minggu lalu apa ya yang kecil? Ada MR ya? Bukan, aku NPR. Bukan, MYOR. Ya, MYOR di sini. Ya, ini volumenya kecil kan, cuma ya dia mantulnya nggak terlalu gede aja di sini. Cuma at least bener, habis itu even lu ngambil di sini buat nyopet short term dikit-dikit doang ya tetap dapat. Lu ngambil bawah, naik ke atas jual ya dapat gitu loh. Tapi ya karena marketnya lagi begini ya cuma dia dibantai lagi gitu ya. Cuma ya gue lihat Inet sih ya potensi lah ya, kalian ngambil mau short term trade juga nggak masalah. Kalian bisa lihat ya, ini waktu ARB memang nggak ada volume karena di ARB ya habis RCA gitu ya. Habis itu ini mulai ada volume lagi meningkat. Nah ini koreksi, volumenya udah mulai nipis. Cuma ya dibilang tipis banget enggak, tapi gue rasa kayak udah cukup benar. Ini kalian bisa lihat ya, di sini dia koreksi, volumenya tipis, hasil dia naik kenceng. Itu kenapa ya? Karena di sini sellernya udah mulai habis nih mestinya. Nah, gue harapin ini juga seperti itu. Ya, jadi cukup menarik untuk minggu depan. So, kita langsung masuk aja area entry. Kita ambil dari low bottom kemarin yang di sini. Closing ya 97. Sampai 104 nggak apa, berani dikit. Cut loss 95. Target price pertama MA20 kejauhan 104 ke MA20. 114 dulu, 114 120. Yang kedua BRMS, ini juga sudah dekat area support. Kalian bisa lihat ya, nih support sideways-nya BRMS dari Januari itu sideways ya. Nih kesempatan nih deket area supportnya, mungkin bisa dia nggak usah HK atas ya, HK bawah dikit nggak apa-apa nih. Ini ada spare bawah dikit gitu ya. So area entry untuk BRMS 320 sampai 330. Nggak dapat nggak apa-apa ya, karena market lagi jelek. Kalian nggak dapat nggak apa-apa, tapi kalau kalian dapat bawah ya at least resiko kalian jadi lebih kecil gitu. Cut loss 316. Target price pertama 354. Target price kedua MA5 nya berapa nih? 364. Yang ketiga HMSP. Ini juga salah satu yang nggak gerak kemana-mana nih saat IHSG turun. Dia masih di situ-situ doang nih, nggak bikin new low. Di low-nya di sini nih ya 515. Jadi gua rasa ini juga cukup menarik ya, at least ya ini lebih ke spekulasi ya. Gua nggak bilang ini perusahaannya bagus banget, tapi kayaknya sih udah deket-deket bottom lah ya. Kinerjanya juga nggak jelek-jelek amat gitu. Nih keluar earnings nih. Oh keluar earnings ya, coba gue lihat dulu earnings HMSP Q4. Oh di RTE belum update.
Nanti kalau ada ya kalian bisa lihat sendiri nanti update ya. Ya ini udah keluar ya, yang seharusnya di edx.co.id ada. Oke, ya ini sama, gua ngarepin ini bottomnya di sini cukup kuat gitu ya. Tapi ini close sama dengan low, kalian bisa nunggu dikit di ya 515, entry sampai 530, cut loss 510. Target price pertama di 555. Target price kedua di peak ya kemarin 580. Yang keempat, adjust. Nah, kalau tadi yang stabil bagus gitu ya. Nah, ini gua ngambil yang bottom nih. Kenapa adjust gue berani masuk gitu ya, gue berani masukin ke rekomendasi mingguan karena salah satunya ini. Nah, kalian bisa lihat. Ya, ini volumenya 2 hari ini kenceng banget, gede banget ya. Dan gua rasa ya mudah kayak kemarin lah ya, kayak Unilever waktu harga 1000 ya itu volumenya juga gede banget gitu. Ini bandingin sama kemarin-kemarin ya, jarang banget ada volume segede itu ya. Terakhir tuh ini doang. Nah, gua harapin ini tuh udah bottom. Mudah-mudahan bottom. Mudah-mudahan mantul dulu karena ini demandnya gede banget. Ya dibanting terus di bawah banyak banget yang nampung. Jadi area ini juga kayaknya cukup menarik untuk dispekulasiin minggu depan. Ya ini juga udah koreksi dalam banget kan dalam waktu 1 minggu, 2 hari terakhir lah ya terutama. Gitu. Oke, area entry untuk adjust 490 sampai 500, cut loss 486. Target price pertama 560 kejauhan. Kita ambil tengahnya dulu ya, 530 target 1, 560 target 2. Kan lumayan tuh, 560 kan 12% ya kalau beli di 500 gitu. Oke, yang terakhir ada UNTR. Ini juga sama, gue juga spekulasi ini bottom gitu ya. Kemarin sudah ada low di sini. Nah, ini low-nya jadi cukup bagus dengan resistance gue ambil di sini. Inilah ya. Nah, dan hari Jumat itu volumenya ini cukup bagus dan dia hammernya bagus nih, ekor bawahnya kenceng. Stokastik mulai mau berpotongan, MACD mulai mau berpotongan. Nah, ini cukup menarik untuk di area bottom. Ya, UNTR area entry di 22.300 sampai 22.900, cut loss 22.200, 22 ya 200 lah ya, ini low-nya kan kemarin 22.325. Target price pertama MA20 di sini 23.300. Target kedua di sini 23.700. Oke, itu rekomendasi gue buat minggu depan, 4 hari doang ya. Jadi gue nggak tahu deh pasar market ramai apa enggak. Cuma gini, kalian harus lihat ya, kalau tanggal 28 libur berarti pemakaian margin itu maksimal di tanggal 26 ya. Berarti kalian tuh harus jualan hutangnya kalian tanggal 26. Kalau kalian nggak jualan tanggal 26 hutangnya kalian itu dihitung tuh bunganya sampai liburan nanti kelar gitu, dan jatuhnya nanti malah mahal tuh bunganya karena berapa hari tuh, hampir 10 hari lebih ya gitu. Oke. Sekian rekomendasi gue buat di minggu depan. Semoga ISG dapat cepat selesai koreksinya. Semoga asing kembali masuk. Semoga dari pemerintah bisa menenangkan pasar ya. Ya gimana cara nenanginnya? Ya bikin kebijakan apa kek buat ngebantu pasar, bukan malah ngomong gak jelas gitu. Oke, ya begitulah. Ya percuma juga gue ngomel-ngomel di sini, pemerintah juga nggak denger kok ya makanya yang penting bagaimana kalian milih sahamnya. Kalau kalian milih sahamnya benar ya cenderung lebih safe. Kalau kalian milih sahamnya salah ya kalian akan keseret dalam sekali, nggak tahu mana bawahnya. Jadi nggak ada kata support di saat ini gitu ya. Support itu cuma ada buat saham-saham yang kuat bertahan di saat market saat ini. Tapi kalau kayak Bank Mandiri gini ya, nih break lagi supportnya, BBRI gitu ya.
Even kayak BBCA break lagi supportnya gitu, udahlah tinggalin dulu, lupain dulu lah, nanti ada waktunya kita masuk, ada waktunya, tenang, nggak bakal ketinggalan. Mending main mana, mending ke saham-saham yang strong begini. Nah ini kuat nih gitu ya, supportnya kelihatan, nggak di break. Even kayak foto begini juga bertahan nih, bagus gitu ya, sidewaysnya. Even kayak Bukalapak yang ya masih bisa naik gitu ya, bertahan di area-area supportnya. Even kayak Wifi yang juga cenderung cukup kuat gitu ya di saat ISG-nya drop gitu. Ya, jadi balik lagi bagaimana cara kalian milih sahamnya. Nah, disinilah yang bisa membedakan mana yang benar-benar ngasih rekomendasi yang oke, mana yang ya kalau ISG naik mah semua orang juga jadi dewa kan. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.